Oke, jadi segala sesuatu itu perlu proses ya, perlu waktu, dan kita nggak bisa perbaiki unit apapun dengan cara tergesa-gesa ya, apalagi bagian sistem pendingin yang trouble karena overhead ya, nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Banyak sekali hal-hal yang harus kita sentuh, banyak sekali penyebabnya, banyak sekali asal muasalnya kenapa bisa nyebrang kompresi ke sistem pendingin. Nah, itu kan bukan karena si packingnya saja yang sudah rusak atau cylinder headnya yang bengkok. Penyebab overhead itu jadi jangan asal kita benerin, kita ganti verpak, kemudian kita rakit, kita pasang, itu nggak kayak gitu ya. Bisa juga dari retakan ini ya, retakan sebelah sini nih, itu bisa terjadi ada bocor. 15 nggak masuk ya, 15 nggak masuk seret. Pokoknya kelihatan kalau misalkan ada rongga dia pasti ada gelembung-gelembung air ya. Nah ini aman ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Juga salam aktivitas ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dipermudah di segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing, dimanapun kalian berada. Oke, video ini video lanjutan kemarin ya, yang Grand Max 15 mengalami overhead. Overheadnya si kompresi nyebrang ke sistem pendingin ya, sehingga terjadi gelembung-gelembung atau semburan di radiator ya. Nah itu penyebabnya harus kita cari juga, asal muasalnya bisa terjadi seperti itu. Kenapa ya? Bisa jadi dari packingnya yang sudah lama pemakaian juga, bisa juga dari karena air radiator yang sering uh, kering ya, kemudian kebocoran-kebocoran halus di selang-selang radiator, baik selang yang besar maupun yang kecil, kemudian dari termostat yang macet, kemudian dari water pump yang bocor, kemudian si baling-balingnya itu yang udah aus ya atau terkikis bisa juga, kemudian dari sumbatan radiator bisa juga radiator kotor ya. Makanya kita nggak mudah untuk mencari apa namanya, asal muasal si unit itu bisa overhead. Jadi jangan asal perbaiki seperti ini misalkan nih, eh, nyebrang kompresi ya, nyebrang kompresi ke sistem pendingin, kita bongkar terus kita ganti packing, kita pasangkan ke unit. Tidak seperti itu guys, tapi harus kita cari penyebabnya dari mana, asal muasalnya dari mana. Bisa juga dari retakan ini ya, retakan sebelah sini nih, itu bisa terjadi ada bocor. Nah itu makanya harus teliti ya. Dan sekarang bagaimana kita caranya ukur silinder head. Kita siapkan dulu penggaris, kemudian fueler ya, atau untuk setelan klep. Oke, kita siapkan penggaris yang dari plat kayak gini ya. Kita ukur, kita tarik dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung, sudut kanan atas, sudut kiri bawah ya. Nah kalau misalkan di sini masuk di 10 itu aman, 15 nggak masuk ya, 15 nggak masuk seret. Kemudian kita balikan lagi ke sini, seret juga di 15, berarti masih aman ya, masih aman. Kemudian kita bentang dari ujung ke ujung ya, kanan kiri. Nah seperti ini nih, masih oke ya. Tapi perhatikan di sini nih takut ada retakan ya, takut ada retakan, itu juga bisa menyebabkan kompresi nyebrang ke sistem pendingin atau ke air pendingin ya. Gak boleh asal-asalan, tebak-tebakan, kemudian asal perbaiki ya. Kemudian yang kedua pakai kaca kayak gini guys, diusahakan supaya bersih semua, usahakan supaya bersih, nggak ada kotoran yang mengganjal ya, kayak gini nih. Semprot pakai air semua supaya bersih, kemudian kita tempelkan.
Kalau misalkan ada yang renggang, ini di sini pasti ada rongga air ya, gelembung-gelembung air di bagian permukaannya yang rata di water jacketnya ya. Nah, ini padat ya. Apa yang aku bilang tadi 15 itu masih aman ya. Masih aman asal dengan satu catatan, kita menggunakan packingnya bukan yang packing yang dari model flat ya, tapi dari packing cling grid ya, atau yang model asbes. Padat ya. Nah, ini bisa dikatakan aman ya. Bisa dikatakan aman, tapi kita menggunakan packing yang cling grid. Karena untuk packing yang plat itu sering sekali gagal kalau misalkan si cylinder headnya itu udah nggak benar, kecuali bawaan pabrik ya, itu memang bawaannya. Tapi kalau untuk cylinder head yang sering dibongkar pasang, kita nggak boleh menggunakan packing yang model dari plat itu atau kaleng ya. Pokoknya kelihatan kalau misalkan ada rongga, dia pasti ada gelembung-gelembung air ya. Nah, ini aman ya. Pokoknya intinya diteliti asal muasalnya kok bisa overheating itu dari mana, seperti yang tadi saya jelaskan. Jangan asal benerin, kita ganti packing, kita pasang, terus kita kasih ke owner ya. Dan kita juga butuh bantuan owner. Kronologinya awalnya seperti apa, kita tanya. Karena owner atau pengguna ya, itu informasinya sangat penting sekali dan yang bisa memecahkan trouble ya. Oke, nanti kita lanjut. Setelah kita bersihkan, kita pasang perlahan sambil kita cek-cek yang lainnya lagi ya. Oke guys, lanjut ya. Kemarin lupa kita nggak jelasin water jacket ya. Nah, ini harus benar-benar aman ya. Harus benar-benar aman. Ini jangan sampai habis ya, kropos. Yang ini nih. Lubang-lubang yang mendekati ke lubang kompresi atau ruang bakar ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalkan udah ada kropos, ya harus dibubut atau ditambah daging ya. Terus di scrub kembali. Nah, ini hasil gosok kemarin ya. Ini masih aman ya, masih aman, nggak ada yang kropos, masih jauh jaraknya ke ruang bakar. Terus perlu diperhatikan, dicek juga, siapa tahu ada yang retak di sini nih. Ada yang retak sehingga bisa menyebabkan si kompresi tembus ke ruang sistem pendingin atau ke ruang air radiator ya, atau air pendingin. Semuanya pokoknya dicek ya. Jadi jangan asal ngawur, ganti packing, pasang, langsung hidupkan. Oke, kita lanjut ke blok mesinnya ya. Nah, untuk blok mesinnya juga diperhatikan ininya guys. Ini masih utuh, masih bagus ya, masih kuat ya. Ini kadang-kadang suka ada yang kropos juga guys. Pokoknya kalau misalkan udah aman, silinder head udah rata, udah kita ukur, baru kita pasang packing. Nah, ini pasang packing nggak usah diapa-apain. Kalau bisa ya pakai oli nggak apa-apa ya, pakai oli atau pakai lem yang cair khusus lem gasket. Oke, lanjut nanti kita pasang dulu silinder headnya guys. Untuk pengencangan silinder headnya menggunakan torsi ya, nggak boleh nggak menggunakan torsi supaya presisi semua. Mulai dari tengah melingkar kayak obat nyamuk, mulai dari tengah pokoknya melingkar ya supaya presisi. Dan untuk termostat sudah kita cek, alhamdulillah baik. Sambil dipasang nanti kita sambil ngecek-ngecek yang lainnya. Oke, untuk valve lifternya udah kita pasang. Nah, ini valve lifter nggak boleh ketukar ya. Ini bekas tadi ditandain sama Tifek ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah,
Kalau misalkan ketukar, nanti si valve clearance-nya atau setelan klepnya itu berubah atau acak-acakan. Itu perhatian ya, hati-hati ya. Nah, setelah kita pasang valve lifter, kemudian kita pasang camshaft atau noken as, kita taufkan, baru kita nanti buka water foam ya. Water foamnya nanti kita cek juga. Nah, ini beberapa poin penting asal muasal penyebab si unit overhead ya. Yang pertama dari kebengkokan silinder head yang tadi sudah kita jelaskan, cara ukurnya menggunakan penggaris maupun menggunakan kaca. Kemudian yang kedua, perpak packing head yang sudah rusak atau usia pemakaiannya juga yang udah terlalu lama, karena untuk bawaan pabrik itu rata-rata packing headnya menggunakan packing head dari plat atau kaleng ya. Yang ketiga, dari water pump yang rusak seperti bocor ringan atau baling-balingnya yang sudah mulai terkikis. Nah, ini maksud baling-balingnya ya. Maksud baling-balingnya yang ini guys. Ini biasanya udah terkikis habis ya, alias gundul. Kemudian terjadi kebocoran di sini nih. Kalau misalkan air coolernya warna hijau ya hijau. Kemudian kalau air coolernya merah ya merah. Kalau nggak menggunakan air cooler biasanya karat ya. Nah, itu harus segera diantisipasi dan harus segera diperbaiki atau diganti. Water pump nggak bisa diperbaiki guys ya. Dengan gejala awal biasanya berisik ya. Ini water pump. Kemudian mungkin radiator yang tersumbat atau bocor, dan dari tutup radiatornya sendiri ya, di sini nih, ini tutup radiatornya, ini nanti kita ganti ya, karena tutup radiator ini kan isinya ada spring, kemudian valve nih, ini rusak ya. Nah, valve-nya juga rusak ya, karetnya ya. Ini harus sesuai dengan spesifikasi bawaan unit ya. Jadi nggak asal pasang mentang-mentang sama, harus disesuaikan dengan kebutuhan unit. Misalkan untuk standar unitnya berapa PSI, jadi jangan asal pasang. Kemudian dari oil cooler ya, beberapa unit ada yang dilengkapi dengan air cooler untuk engine ya, seperti di unit-unit diesel. Nah, mungkin oil coolernya tersumbat, terus oil coolernya bocor sehingga si air pendingin dan oli bercampur ya. Itu penyebab overhead juga. Terus oil cooler matic ya, untuk transmisi matic. Ada juga transmisi matic yang oil coolernya misalkan tersumbat atau valve-nya udah rusak ya, udah rusak, terus si radiatornya juga tersumbat. Itu bisa si transmisi maticnya overhead sehingga si mesinnya juga overhead. Jadi jangan sampai tertipu ya. Terus biasakan kita melakukan pengecekan selang-selang, mulai dari selang induk radiator yang atas bawah itu yang besar ya, kemudian selang-selang yang kecil seperti selang-selang ini nih. Nah, itu harus dicek kebocorannya dengan cara kita pompa. Kalau misalkan udah selesai, kita pompa menggunakan pompa sepeda ya, di selang ini nih, selang yang menuju ke reservoir ya. Kita pompa, kita pasang tutupnya. Nanti kalau misalkan ada kebocoran halus yang kasat mata itu bisa ketahuan ya, dengan cara kita ngecek ke bagian belakang, samping, kemudian ke kolong ya. Terus apalagi, termostat. Nah, termostat macet itu paling banyak ya, paling banyak terjadinya overheating ya, karena di termostat itu kan ada spring, kemudian ada valve juga nih, seperti ini nih. Nah, ini valve-nya ya, ini springnya, terus spring yang kecil ya. Ini termostat nggak boleh dicopot guys. Fungsinya termostat itu untuk membuka tutup sirkulasi air ya, ketika suhunya sudah tercapai misalkan di 80 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius, itu idealnya ya. Kalau misalkan dia sudah terbuka, kemudian si kipas pendingin dia akan berputar dan mendinginkan air di radiator sambil si air itu bersirkulasi dari radiator ke mesin, dari mesin ke radiator lagi. Kemudian kalau misalkan suhunya udah turun, si termostat itu akan menutup kembali. Fungsinya untuk
menyesuaikan ya, bukan menyesuaikan, untuk mengatur suhu agar tetap stabil ya, menyelaraskan sistem injeksi juga ya. Misalkan injeksi itu berapa mili per detik harus disemprotkan, nah itu dari laporan suhunya tersebut ya, dan si ECU akan mengolah ya. Makanya untuk termostat jangan sampai dicopot. Ini biasanya berubah di bagian idle ya, efeknya di idle itu nggak enak, ngayun ya. Untuk mobil-mobil injection juga, unit konvensional juga jangan sampai dicabut untuk termostat. Kalau misalkan udah rusak macet ya ganti dengan yang baru. Tentunya jangan beli termostat yang murahan, itu bisa gagal ya, gagal berfungsi. Kemudian untuk kipas yang sudah menggunakan yang sebelumnya, bukan yang sudah ya, yang menggunakan oil pisco ya, yang menggunakan oil pisco itu biasanya si oil pisconya kalau nggak kurang atau bocor di bagian sarang tawonnya ya, itu sering terjadi ya, dengan cara kita putar seperti ini nih. Nah seperti ini ya, kalau misalkan ringan berarti si oil pistonnya itu kurang atau terjadi kebocoran. Itu banyak di unit-unit mobil diesel ya, untuk oil piston. Terus apalagi extra pen yang rusak ya. Kalau extra pen itu kan ininya elektrik ya, elektrikal. Nah itu bisa terjadi karena rusak, karena si brusnya udah habis, kemudian relaynya mati, terus bearingnya juga yang udah hancur ya, bisa jadi ya, sehingga si extra pen tidak berfungsi untuk berputar. Terus ada lagi di sini nih, ini upper tank ya, upper tank biasanya terjadi juga kebocoran di sini nih, karena usia pemakaian juga ya, atas bawah. Upper tank itu atas bawah radiator, ada juga yang di samping ya, kanan kiri. Pokoknya intinya dicek semua ya, dicek semua apa yang tadi saya sebutkan. Jadi jangan mentang-mentang sudah ketahuan penyebabnya air radiator nyembur ke sini ya, nyembur keluar ya, ketika awal kali di start kemudian terjadi gelembung-gelembung, itu kan pasti udah jelas si packing headnya ya. Nah overhead tersebut itu pasti ada penyebab dan asal muasalnya, mungkin dari salah satu yang tadi saya sebutkan ya. Ada yang kelupaan satu guys, sensor ICT ya. Sensor ICT juga kadang-kadang penyebab si unit jadi overhead ya. Engine coolant temperatur ya, untuk mengatur suhu dan mengaktifkan si extra pen ya, khususnya di unit-unit yang injection. Tapi di konvensional juga ada untuk mengatur si apa namanya, jarum temperatur yang di speedometer itu ya. Oke, Andika Motor yang bertugas, saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Nah itulah poin-poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita memperbaiki unit yang overhead atau panas ya. Semoga bermanfaat dan masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelanjutannya nanti kita sambung ya di part 3, karena kalau kita satukan panjang sekali ya, panjang sekali durasinya. Oke, bye-bye.